terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Engkau menunjukkan kasih setiamu yang luar biasa buat hidup kami. Hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami bersekutu bersama, kami rindu, kami kangen sekali Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Itu yang menguatkan kami, itu yang menghibur kami. Ketika kami gandul Gusti, kami percaya Tuhan, Engkau menuntun langkah kami, Engkau menggandeng kami untuk kami selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat persekutuan kami pagi hari ini. Dan biarkan hari ini Tuhan kami mendapat pewahyuan rema yang baru yang dari Engkau. Kami sama-sama belajar, kami mau hidup di atas fondasi firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukan hanya berhenti kami merenungkan, kami hanya mempelajari firman, tidak sampai di situ saja, tapi justru kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga orang lain, orang yang belum mengenal Engkau boleh melihat Yesus itu hidup di dalam kami. Mereka boleh dipermudah untuk mengenal Engkau. Mereka melihat hidup kami urip kok beda karena ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali saya bisa ketemu Bapak Ibu kembali di tempat ini. Ya, terima kasih Pak Benny buat kesempatannya boleh melayani tempat ini kembali. Nah, Bapak Ibu, sudah dapat vaksin belum nih? Ada yang sudah dapat belum? Belum. Ibu belum ya? Ya, memang beberapa sudah. Ada yang harus antri, ada yang sudah terdaftar tapi belum dapat. Ya, tapi yang penting pesan saya, ya kalau kita juga mendengar pesan-pesan di media sosial dan lain sebagainya, yang penting kita jaga kesehatan dulu nih, sambil menantikan waktunya nanti kita tervaksin. Yang penting itu sekarang imunnya kita. Kalau imun kita bagus, kita bisa bertahan. Nah Bapak Ibu, selain itu apa? Protokol kesehatan juga diikuti. Saya senang sekali tadi turun dari mobil, Pak Benny mau cuci tangan dulu Pak. Oh iya, saya cuci tangan. Kadang-kadang lupa, cuma semprot-semprot tangan, tapi it's okay. Selain itu apa Bapak Ibu? Istirahat yang cukup, ya kan? Istirahat yang cukup. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kalau anjuran kesehatan kita tuh istirahat satu hari berapa lama? 8 jam Pak? 8 jam. 8 jam untuk istirahat. Nah ada orang-orang yang tidak bisa 8 jam, mungkin lebih gitu. Ada yang kecepatan cuma 6 jam. Betul ya? Tapi normalnya 8 jam. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu untuk hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Pagi-pagi ini hitung-hitung sedikit. Satu hari kita dapat waktu berapa Pak? 24 jam, betul ya? 24 jam. Nah kalau di Solo Baru itu Bapak Ibu tahu ya, di Solo Baru itu ada satu tempat tambal ban. Itu terkenal di Solo Baru, itu dekatnya Radio SAS FM. Di situ tulisannya tambal ban buka 25 jam Mbak. Jadi beda ya. Tapi saya yakin yang dimaksud itu dia buka terus gitu ya. Bukan berarti dia punya waktu lebih, enggak. Semua kita, saya dan Bapak Ibu, semua waktunya sama. Satu hari kita dapat 24 jam. Betul kan? Nah kalau kita 24 jam itu kemudian 8 jam kita buat istirahat, berarti kalau dibuat perbandingan, artinya itu sepertiga hari itu kita buat tidur. Betul enggak Bapak Ibu? Betul ya, sepertiga ya. 8 2 di pagi 24 berarti sepertiga. Sekarang saya tanya, kalau dalam waktu 1 bulan berarti kita tidurnya berapa hari? Kalau 1 bulan 30 hari, kita tidurnya berapa hari Bapak Ibu? 10 ya? Betul kan? Oh ya ini. Kalau 1 tahun 12 bulan
Berarti berapa bulan kita tidur? Hah? Kalau 1 tahun Pak, 12 bulan. Berarti kita tidurnya berapa bulan? 4 ya? 4 bulan ya? 4 bulan untuk tidur, 8 bulan untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, kalau umur kita 30 tahun, berarti 10 tahun itu untuk tidur. Saya kadang-kadang merenungkan gitu ya, umur saya berarti sekian tahun itu hanya untuk tidur. Sisanya baru kita buat aktivitas yang lain. Ada yang kerja, ada yang sekolah. Katakan kalau kerja 8 jam, masih punya sisa lagi berapa? 8 jam. Pernah merenungkan enggak Bapak Ibu? Ya, kita punya waktu ini selama ini kita pakai buat apa sih? Nah, kita mencatat bahwa kita ini mengalami 2 hal tentang waktu. Satu, yaitu waktu yang tadi kita bicarakan ini, 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 tahun, itu yang kita jalani. Dan satu lagi, kita akan mengalami apa yang disebut dengan peristiwa. Kita buka ayatnya dulu Bapak Ibu ya. Di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Satu ayat saja, Pengkhotbah 9 ayat 11. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Pengkhotbah 9 ayat 11 mengatakan, selagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Nah, kita selama ini berpikirnya kan, oh dia menang karena dia cepat. Oh pantas dia menang, dia paling cepat. Nah, tapi kita berkata lain ya, untuk dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah, kalau kita baca kata nasib ini rasanya negatif ya, konotasi. Oh nasibnya memang seperti itu gitu ya. Tapi enggak, Alkitab sebetulnya sedang mengatakan nasib ini adalah peristiwa. Apa itu peristiwa? Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia mengatakan peristiwa itu adalah suatu kejadian yang berkesan, suatu kejadian besar, kejadian luar biasa yang itu sampai menimbulkan kesan membekas. Itu peristiwa. Sekarang gini Bapak, waktu kita bisa tahu besok hari Senin, oh ya besok yang bekerja kembali bekerja, anak-anak kembali bersekolah, kita tahu. Minggu depan ada ibadah lagi, kita tahu. Kita bisa memprediksikan, bisa mengatur bahwa oh ya misalnya minggu depan ada ibadah lagi, nanti yang tugas siapa, yang main musik siapa, yang berkhotbah siapa, ada yang atur, bisa diatur. Tetapi ketika kita bicara peristiwa, tidak ada yang pernah bisa tahu kapan itu terjadi, tidak tahu. Kalau kita sekarang tanya semua, ditanya ya, kapan akhir zaman, tidak tahu. Tapi tanda-tandanya jelas, iya jelas. Tapi itu mau jatuh tanggal berapa kita tidak tahu. Minggu depan, bulan depan, tidak tahu. Betul ya Bapak Ibu. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, misalnya orang-orang yang bekerja, ya, Anda mungkin tidak tahu kapan Anda dapat jabatan, naik jabatan, mungkin tidak tahu kapan itu. Tapi Anda bisa bekerja setiap hari, bekerja dengan baik, melayani dengan baik, itu yang bisa kita lakukan. Tapi kejadian itu ketika kita dapat promosi lah, kita dapat order lah misalnya, tidak pernah tahu itu kapan terjadi.
Tidak ada yang pernah tahu Bapak Ibu, seorang yang bernama Daud. Biasanya tiap hari dia mengembalakan kambing domba, main kecapi ya, sambil dombanya di padang rumput, yang main kecapi sambil memuji Tuhan. Tapi hari itu, ketika dia disuruh ayahnya untuk pergi, Daud, kamu pergi ke kakak-kakakmu ya, nih bawa keju sama roti, kasih ke kakak-kakak. Tidak ada yang tidak pernah terpikirkan oleh Daud bahwa dia akan melawan Goliat. Enggak ada Bapak Ibu. Dia bawa roti dan keju itu, dia antarkan ke perkumpulan tentara Israel. Nah, di sana dia tanya, ada apa sih ini? Ini ada apa nih? Diceritakanlah, sudah 40 hari. Sudah 40 hari Bapak Ibu. Goliat itu menantang orang Israel. Barisan Israel, kamu gak usah semua, satu aja lawan aku. Kalau kamu menang, aku nyerah. Tapi kalau aku yang menang, kamu jadi budak. Cuma gitu aja, tentara Israel semuanya takut. Hari itu Daud datang ke medan pertempuran. Dia cuma tanya, ada apa ini? Dan dia bilang, siapakah orang yang tidak bersunat yang berani mencemoohkan barisan Israel? Dia juga tidak minta untuk, sudah aku aja yang perang. Enggak, dia tidak minta. Bahkan dia dimarahi sama kakak. Ngapain kamu kesini? Ngapain kamu kesini? Pulang sana. Nah, ternyata kejadian itu, peristiwa itu disampaikanlah kepada Raja Saul. Daud akhirnya dipanggil sama Saul. Kemudian Daud mengatakan kepada Saul, Raja, jangan ada yang tawar hati karena orang itu. Hambamu akan melawan orang itu. Dia berani mengatakan demikian. Nah Bapak Ibu, apa yang dikatakan Saul? Saul mengatakan, Daud, Goliat itu dari masa mudanya saja dia sudah jadi tentara. Nah kamu belum apa-apa. Ya Bapak Ibu, ini sedang bicara tentang soal waktu. Saul sedang mengatakan waktu. Goliat waktu masih muda, dia sudah jadi tentara. Nah Daud waktu seumuran waktu masih muda ini, dia belum apa-apa, jadi tentara aja belum. Tapi ini yang hebat. Apa yang hebat dari Daud? Daud bisa mengatakan demikian. Aku ini biasa mengembalakan kambing domba. Aku sudah biasa. Tapi kemudian kalau ada beruang, ada singa yang menerkam domba-domba itu, aku akan menghajar. Aku akan menarik janggutnya dan aku akan membunuh. Nah, perkataan iman Daud ini yang membuat saya juga, oh ini loh, ini satu kunci. Dia bisa tahu endingnya Bapak Ibu. Dia memang sedang mengalami waktu, tapi dia bisa tahu endingnya. Endingnya dia berkata apa? Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari Goliat. Tahu endingnya Bapak Ibu. Yang mengalami waktu, iya, setiap hari jaga dombanya yang dipercayakan, melawan singa, beruang. Itu trainingnya dia, itu trainingnya Daud. Tapi yang hebat dia bisa tahu ending. Akhirnya Saul, ya udah Daud, kamu maju perang lawan dia, lawan Goliat. Nah, Goliatnya lihat Daud kecil gitu, anak muda nih ngapain kesini? Dia kata, anjingkah aku? Engkau mendatangi aku dengan tongkat pemukul. Tapi sekali lagi Daud tahu endingnya Bapak.
Daud bisa bicara, engkau mendatangi aku dengan tombak, tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah dari segala barisan Israel. Dan Tuhan hari ini akan menyerahkan engkau dalam tanganku, supaya setiap orang tahu bahwa Israel punya Allah. Sudah menang belum? Secara pertempuran dia belum menang, karena belum bertempur. Tapi Daud tahu endingnya. Daud sudah tahu ujungnya nanti kemana. Daud tahu bahwa dia pasti akan menang. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu-waktu ini, ya, di masa pandemi ini, semua harus berhenti. Semua di rumah. Usaha-usaha pada harus kayak pengurangan karyawan, bahkan ada yang harus tutup. Sebagian kita mungkin terdampak. Yang penting begini Bapak Ibu, hari-hari ini kita bisa pergunakan dengan hal-hal yang baik. Kalau kita lihat ya, perusahaan-perusahaan justru memanfaatkan ini sekarang buat apa? Untuk melakukan training Bapak Ibu. Ya, karyawannya, manajemennya, semua di training, meskipun dengan jarak jauh, dengan online. Tapi yang kita percaya bahwa nanti endingnya kita pasti menang. Amin Bapak. Ya, kita pasti menang. Sekarang bagaimana sikap kita sekarang? Kita tahu nggak ujungnya? Atau kita cuma ya kapanlah yang moga-moga nantilah setelah saya dapat vaksin, atau setelah ini pandemi berakhir saya baru mau gerak? Nggak bisa Bapak. Terlambat. Kita punya waktu tadi ya. Kita tadi sudah menghitung bersamanya 8 jam buat tidur. Kita punya masih sisa 16 jam. Mau buat apa Bapak Ibu? Kita dikasih waktu yang sama Bapak Ibu dan saya. Kita mau buat apa? Belajar dari kisah Daud. Dia lakukan trainingnya. Apa yang dia dipercayakan pada dia usahakan dengan baik. Kalau ditulis kambing dombanya berapa ekor? 2-3 ekor. Tapi dia dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dia menjaga kambing domba. Ada beruang, ada singa, dia hajar. Nah, itu trainingnya Bapak Ibu. Itu trainingnya Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, namanya mulai terdengar, dan akhirnya dia jadi raja. Dan Bapak Ibu tahu, kalau kita setiap kali Natalan ya, lagu Malam Kudus itu kan mengatakan apa? Kristus anak Daud. Namanya diingat sampai hari ini. Kristus anak Daud. Begitu luar biasa ya Bapak Ibu. Trainingnya dia ini justru itu yang membuat dia dapat promosi. Peristiwanya tidak akan pernah tahu. Hari itu dia akan berjumpa dengan Goliat. Tidak ada yang pernah tahu. Begitu juga dengan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu, pandemi ini akan berakhir kapan. Kita tidak tahu. Tapi ketika waktunya tiba, kita dapat promosi dari Tuhan. Yang penting Bapak Ibu, kita tahu dulu endingnya. Tadi kita sudah nyanyi pujian-pujian ini bagus-bagus sekali. Saya sangat diberkati ya dengan pujian hari ini, bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya, meskipun bumi akan berlalu, ya, langit bergoncang dan lain sebagainya, janji Tuhan akan digenapi. Yang penting kita tahu Bapak Ibu, endingnya kita pasti tahu. Sebagai penutup Bapak Ibu, ada satu kejadian yang saya alami. Sudah cukup lama. Suatu kali saya, istri dan anak-anak kita pergi ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Bukan ikan goreng, bukan, tapi di mana? Di Jawa Barat. Kalau Cianjur sini kan dekat ya Pak. Di Jawa Barat. Ya memang kita sengaja untuk traveling ke arah sana.
Terus kita menemukan satu lokasi, satu tempat namanya Taman Bunga Nusantara. Bapak Ibu nanti kalau punya kesempatan bisa lihat ke sana. Taman Bunga Nusantara ini sejarahnya dulu itu hadiah dari Presiden Soeharto untuk istrinya, untuk Buting. Itu seluas berapa puluh hektar gitu ya, isinya bunga semua gitu, taman bunga. Nah, yang saya mau ceritakan begini Bapak Ibu, setelah kita keluar dari tempat itu, taman bunga itu, saya akan kembali ke Solo. Saya akan pulang ke Solo. Nah, jarak yang terdekat itu kita mau menuju ke Bandung dulu. Kita menuju ke Bandung dulu. Karena dari situ Bandung kemudian nanti mengarah ke jalan tol dan kembali ke Solo. Keluar dari gerbang itu ada tulisannya Bandung, Jakarta. Ya, akhirnya kita pilih kiri ke Bandung. Nah, saya ditanya sama istri, mau pakai GPS enggak? Nah, gitu. Mau pakai Google Map enggak? Saya bilang enggak. Saya tadi tahu jalannya ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Saya ikut jalan, terus ada dua persimpangan, kiri kanan. Dia tanya kiri ya. Nah, setelah mengikuti jalan itu, saya mulai sadar kok jalannya berbeda ya sama yang tadi ya. Nah, akhirnya dibukalah GPS-nya kita buka. Jalan itu memang bisa menuju ke Bandung Bapak Ibu. Memang bisa menuju ke Bandung. GPS-nya juga menuntun kita menuju ke Bandung. Tapi di tengah perjalanan itu semakin lama semakin sepi Pak. Tidak ada mobil, cuma mobil saya. Dan setelah itu yang terjadi, jalanan itu bukan lagi jalan aspal, tapi isinya batu-batu kerikil, sehingga kita nggak bisa ngebut, nggak bisa jalan cepat, nggak bisa. Lama-lama masuk kayak hutan. Saya juga mikir kok ada hutan ya di daerah sini ya. Hutan sawit Pak, hutan sawit. Jadi saya lihat sebelah kiri itu perbukitan hutan sawit, yang bawah itu juga hutan sawit jurang. Dan jalan itu hanya bisa dilalui satu mobil. Ya, deg-degan ya Bapak. Tapi saya lihat GPS-nya, memang ini mengarahkan ke Bandung. Cuman menurut saya ini tidak lazim. Ya, harusnya jalan mau pergi ke Bandung kan jalannya ya jalan lurus, jalan aspal lah. Masuk keluar dari tempat wisata itu kok keluarnya jalan seperti ini. Belum berhenti di situ Bapak Ibu, di tengah jalan kita tuh dicegat anak-anak kecil, entah tuh keluarnya dari mana. Saya juga takut gitu ya, kalau nabrak nanti gimana ya. Tapi mereka juga ngejar-ngejar mobil kita. Akhirnya bisa lolos sampai kita lihat di depan ada jalan besar. Nah, setelah masuk jalan besar, akhirnya kita ngikuti jalur biasa sampai kita bisa sampai ke Bandung Bapak Ibu. Nah, yang mau ceritakan adalah bahwa kita tahu tujuannya, kita mau ke Bandung, tapi jalanan yang kita lalui itu tidak lurus. Jalan yang biasanya kita lalui harusnya mulus, jalan aspal. Tapi hari itu saya harus melalui jalan yang kerikil-kerikil, dikejar orang, ya. Kalau lihat kanan itu jurang, kalau lihat kiri ini perbukitan tinggi. Saya baru tahu kalau di daerah itu ada kebun sawit. Itu yang terjadi dengan kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, kita menjalani satu kehidupan yang mungkin hari ini kita harus jalan pelan-pelan. Ya, kita harus sabar, kita harus antri. Kita mungkin dikejar-kejar, entah dikejar-kejar utang atau dikejar-kejar apa. Ya, tapi yang penting Bapak Ibu jangan lupa GPS-nya kita pegang. Apa itu GPS-nya? Firman Tuhan. Firman Tuhan ini kalau kita pegang terus, kita tahu ujungnya kita pasti sampai.
Bapak Ibu, ujungnya kita pasti sama. Kita belum tahu berapa jam, berapa menit, berapa hari, berapa bulan yang akan kita sampai di sana, kita tidak tahu. Tapi yang kita jalani setiap hari ini, kita mau isi dengan apa? Mau isi dengan ketakutan? Kita mau berhenti dan tidak bergerak? Atau kita mau percaya dengan firman Tuhan? Mengisi kehidupan kita dengan hal yang positif. Ya, hari ini banyak rumah tangga mereka bisa memproduksi apa? Makanan-makanan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan. Aneh-aneh aja judulnya makanan, Pak. Ya, di Semarang itu ada yang namanya, kemarin saya ke Semarang itu ada yang namanya ayam goreng apa? Lockdown gitu ya. Ayam goreng lockdown gitu ya. Enak juga. Ada tetangga saya ya, di Semarang, tetangga saya dia bisa bikin makanan bakmi, enak ternyata. Itu tren yang kita lakukan. Yang bisa kita jalani hari ini, kita jalani Bapak Ibu. Jalannya memang rasanya kerikil, tidak enak, ya harus pelan-pelan. Yang penting kita tahu ujungnya. Kita akan mengalami yang namanya waktu dan peristiwa. Kalau Tuhan sudah menentukan satu peristiwa besar buat kita, Tuhan akan membalikkan kehidupan kita mudah sekali bergerak. Amin Bapak Ibu. Ya renungkan firman Tuhan ini. Tidak apa-apa kalau kita sekarang harus mengalami hal yang tidak enak, secara daging tidak enak. Yang penting kita tahu ujungnya, kita pasti menang. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu tahu satu ujian ya, bahwa musim itu akan selalu berganti, tapi Tuhan itu akan tetap menyertai kita. Ya, saya coba nyanyikan lagu ini buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengerti lagu ini, kita nyanyi bersama ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin